Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Setia dalam Bayangan. Lira, gadis berusia 17 tahun, baru saja lulus SMA ketika hidupnya berubah untuk selamanya. Perceraian kedua orang tuanya memaksanya untuk meninggalkan rumah, sekolah, dan semua yang pernah ia kenal. Ia dikirim ke sebuah desa yang jauh, tinggal di rumah tua milik mbahnya yang berdiri sunyi di pinggir jalan kecil. Rumah itu besar, namun terasa sangat kosong. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan, hanya suara angin yang sesekali menyusup melalui celah-celah jendela kayu. Hari-hari Lira dipenuhi dengan kesepian. Mbahnya jarang berbicara, sibuk dengan rutinitasnya sendiri. Tidak ada teman sebaya di sekitar rumah. Setiap sore, Lira hanya duduk di beranda, memandangi rumah di sebelah yang tampak usang dan kurang terawat. Beberapa catnya mulai mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tidak tersentuh. Hingga suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga pucat, Lira melihat seseorang berdiri di samping rumah itu. Seorang pria muda, tampan, ya usianya sekitar 25 tahunan. Ia berdiri diam, menatap ke arah Lira dengan senyum yang tenang. Sejak saat itu, kesepian Lira perlahan memudar. Namanya Rian. Rian selalu ada setiap sore. Ia mengajak Lira berjalan di halaman, duduk di bawah pohon tua, atau sekedar menemani Lira bercerita tentang hari-harinya setiap di tempat itu. Ia mendengarkan dengan sabar, seolah tidak pernah bosan dengan cerita Lira. Dan bagi Lira, Rian adalah satu-satunya tempat ia merasa dimengerti. Namun perlahan, Lira mulai menyadari sesuatu yang berbeda setiap kali ia bersama Rian. Suatu malam, ketika Lira mengikuti Rian berjalan lebih jauh dari biasanya, ia melihat sosok perempuan berdiri di bawah pohon besar. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya pucat, dan gaunnya kotor seperti tanah yang menempel. Sosok itu diam, tidak bergerak, namun kehadirannya terasa menekan. Lira membeku ketakutan, dan Rian hanya berdiri di sampingnya dengan tenang. Kehadiran Rian langsung membuat Lira merasa sedikit aman. Sosok perempuan itu tidak mendekat, hanya diam di tempatnya, lalu perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Di lain waktu, saat hujan turun dengan deras, Lira melihat bayangan hitam berjalan di balik jendela rumah kosong. Bayangan itu bergerak tidak wajar dan seolah tubuhnya patah-patah. Sesekali terdengar suara langkah yang berat dari dalam rumah. Padahal tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Lira tentu saja gemetar. Namun Rian tetap di sampingnya, seakan menjadi pelindung dari ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berlalu,
dan penampakan itu semakin sering muncul. Di ujung jalan desa, Lira pernah melihat ada sosok anak kecil berdiri sendirian dengan mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Di dekat sumur tua belakang rumah mbahnya, Lira melihat ada tangan-tangan kurus keluar dari dalam kegelapan, seolah mencoba meraih sesuatu yang tak pernah bisa digapai. Dan di tengah malam, ia terbangun karena merasa ada yang duduk di sudut kamarnya. Sosok tinggi tanpa wajah dan hanya bayangan hitam yang menyatu dengan gelapnya ruangan. Namun setiap kali ketakutan itu datang, Rian selalu ada. Kehadirannya menenangkan. Ia tidak pernah terlihat panik, tidak pernah menunjukkan rasa takut. Seolah semua yang dilihat Lira adalah hal yang biasa. Lalu perlahan, Lira mulai terbiasa. Ketakutan yang dulu mencekik berubah menjadi sesuatu yang bisa ia hadapi selama Rian ada di sisinya. Tahun demi tahun berlalu. Lira tumbuh dari remaja yang kesepian menjadi seorang perempuan dewasa. Usianya kini sudah 20 tahun lebih. Ia mulai memiliki teman, mengenal dunia di luar desa, dan perlahan membangun hidupnya sendiri. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Rian selalu ada. Ia tetap datang setiap sore, tetap mendengarkan cerita Lira, tetap menjadi tempat Lira pulang ketika dunia terasa berat. Hingga suatu hari, sebuah kebenaran mulai terungkap. Dari cerita warga desa, dari bisikan yang tak sengaja ia dengar, dan dari potongan-potongan masa lalu yang akhirnya tersusun dengan utuh. Rumah kosong di sebelah itu bukan sekedar rumah terbengkalai. Bertahun-tahun lalu, seorang pria muda pernah tinggal di sana. Seorang pria yang meninggal secara tragis dan tak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Pria itu adalah Rian. Dunia Lira runtuh dalam sekejap. Semua kenangan, semua tawa, semua kebersamaan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ia merasa tertipu, dihianati oleh kenyataan yang selama ini tersembunyi. Rasa marah dan takut bercampur menjadi satu. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Ia mencoba menjauh, mencoba melupakan, namun setiap langkah terasa kosong. Setiap hari, tanpa Rian, terasa lebih sepi dari sebelumnya. Hingga akhirnya ia kembali di beranda rumah, di bawah langit senja yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Lira berdiri dan menatap rumah kosong di sebelah. Dan seperti biasa, Rian ada di sana. Kali ini Lira melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok manusia biasa, tetapi sebagai sesuatu yang tak sepenuhnya hidup. Namun juga bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dan perlahan Lira memahami. Selama ini Rian tidak pernah menyakitinya, tidak pernah mengganggunya, dan tidak pernah membawa bahaya. Ia hanya selalu ada, menemani, menjaga,
dan mengisi ruang kosong yang tak pernah bisa diisi oleh siapapun. Dan ketakutan itu perlahan mereda, digantikan oleh penerimaan yang aneh namun tulus. Lira memilih untuk tetap tinggal. Ia menjalani hidupnya seperti biasa, memiliki teman, tertawa, dan menjalani hari-hari seperti orang lain. Namun setiap sore, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Duduk di beranda, menatap rumah kosong itu, dan merasakan kehadiran yang tak pernah benar-benar pergi. Dan di antara dua dunia yang berbeda, Lira hidup dengan satu kepastian, bahwa tidak semua yang tak terlihat harus ditakuti. Karena pada akhirnya, yang paling setia tidak selalu hadir dalam wujud yang bisa disentuh atau dipahami. Ia tidak selalu nyata di mata dunia, tidak selalu terlihat oleh orang lain, dan seringkali hanya terasa samar, seperti bayang-bayang yang mengikuti tanpa suara. Namun justru dalam diam itulah ia tetap ada, menemani tanpa diminta, bertahan tanpa diakui, dan tinggal bahkan ketika yang lain memilih pergi. Nah teman-teman, itulah tadi kisah tentang Lira dan Rian. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.